Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danardi Santosa. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi yang berjudulkan Internet of Things. Yang pertama yaitu pengertian Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik seperti sensor, kamera, wearable, dan peralatan rumah tangga yang saling berhubungan melalui internet untuk mengumpul, bertukar, dan memproses data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Konsep ini memungkinkan perangkat memiliki alamat IP unik, berkomunikasi antar sesama, dan berintegrasi dengan cloud untuk respon cerdas, seperti lampu otomatis atau monitor kesehatan real-time. Dalam konteks presentasi ini, IoT mendukung aplikasi smart home, smart city, dan smart health, namun menimbulkan risiko keamanan karena luasnya permukaan serangan. Yang selanjutnya, pengenalan IoT. Internet of Things atau IoT merevolusi kehidupan dengan menghubungkan perangkat fisik untuk pertukaran data otomatis seperti lampu pintar di smart home, sensor lalu lintas di smart city, hingga wearable monitor vital di smart health. Manfaatnya termasuk efisiensi energi hingga 30% dan memantau kesehatan real-time. Tetapi koneksivitasnya ini membuka celah serangan cyber karena protokol lemah seperti MQTT tanpa enkripsi. Data global menunjukkan serangan IoT melonjak 600% dalam 5 tahun terakhir, menuntut pendekatan keamanan berlapis sejak tahap desain sistem. Selanjutnya, keamanan di smart home. Smart home IoT seperti kamera pintu dan termostat rentan terhadap serangan man in the middle atau MITM yang mencegah data Wi-Fi serta akses fisik tidak sah melalui password default pabrik. Contoh nyata adalah botnet Mirai tahun 2016 yang menginfeksi jutaan perangkat untuk serangan DDoS global, menyebabkan blackout internet besar-besaran. Kurangnya update malware secara rutin memperparah vulnerability, sehingga pengembang harus integrasikan autentikasi kuat sejak back-end API development. Resiko smart home. Resiko utama di smart home mencakup kebocoran data pribadi dari kamera dan sensor yang terekam tanpa enkripsi, memungkinkan hacker akses privasi keluarga secara permanen. Serangan MITM melalui Wi-Fi publik membuka pintu infiltrasi jaringan rumah, sementara password default seperti admin mudah di-crack dengan brute force dalam hitungan menit. Dampaknya tidak hanya finansial tapi juga psikologis. Dengan 40% pengguna IoT melaporkan kehilangan kepercayaannya setelah insiden. Yang selanjutnya, keamanan di smart city. Sistem IoT smart city mengumpulkan big data dari sensor penerangan, parkir, dan transportasi untuk optimalisasi layanan publik. Namun rentan DDoS yang melumpuhkan infrastruktur kota seperti lampu lalu lintas. Ransomware menargetkan data agregat pola mobilitas warga. Dengan 60% kasus disebabkan enkripsi protokol lemah seperti COAP,
Serangan semacam ini berpotensi mengganggu layanan darurat, menekankan perlunya standarisasi keamanan nasional di Indonesia. Ya, selanjutnya resiko smart city. Kurangnya standarisasi antara vendor IoT menyebabkan interoperabilitas lemah, di mana 70% perangkat kota tidak mendukung Enscript end-to-end memadai, membuka celah eksploitasi massal. Perangkat legasi tanpa update firmware berkontribusi pada kerugian ekonomi global sehingga USD 6 triliun per tahun akibat downtime sistem publik. Di Indonesia, implementasi Smart City rawan karena integrasi multi-vendor tanpa audit keamanan terpusat. Nah, selanjutnya keamanan di Smart Health. IoT Smart Health melalui wearable dan monitor remote memungkinkan tracking vital sign seperti detak jantung secara real time, mendukung telemedicine di daerah terpencil di Indonesia. Namun, data sensitif pasien rentan kebocoran jika transaksi via Bluetooth LI tanpa enkripsi melanggar regulasi seperti UU IDP 2022. Tantangan utama meliputi interoperabilitas antara device media dan validasi klinis data yang memerlukan fog computing untuk proses edge. Resiko di Smart Health. Kebocoran data pasien melalui jaringan rumah sakit tak aman dapat dieksploitasi untuk pemerasan atau penjualan di dark web. Dengan volume data tinggi, mempercepat penyebaran malware. Kurangnya autentifikasi dua faktor pada app health tracker memungkinkan akses tidak sah oleh pihak ketiga. Resiko ini kritis di Indonesia, di mana adopsi IoT baru berkembang, berpotensi hambat transformasi digital kesehatan nasional. Solusi disesuaikan per domain. Smart Home prioritaskan Wi-Fi, WP3 dan password unik per device untuk blokir MITM lokal. Smart City terapkan firewall NIST atau ISO 27001 dengan AI anomaly detection untuk monitor DDoS skala besar. Skala health gunakan Enscript, HIPAA, compliance dan frog computing guna proses data pasien di edge. Minimalkan latency dan resiko cloud threat. Kesimpulan, keamanan IoT esensial untuk maksimalkan manfaat Smart Home City dan health tanpa kompromi privasi atau operasional dengan solusi proaktif potensial kurangi ancaman hingga 50% melalui enkripsi dan update rutin. Pengembang sistem di Indonesia seperti di Mojokerto harus prioritaskan security by design sejak analisis requirement. Masa depan aman tergantung pada kolaborasi vendor, regulasi, dan edukasi berkelanjutan. Yaitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.